Bisa kita mulai? Kalau sudah bisa, katakan bisa, lanjut, gaskan, menyala di kolom komentar Anda. Oke, nggak bisa ya. Thank you. Responnya Muhammad Kamil dan Muhammad Bintang Iwana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kalian dimanapun berada. Ya, mungkin ini ketemu lagi ya mungkin ya, bagi yang sudah pernah bertemu dengan saya, ya Pak Jack, sebagai pemateri dari tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk hari ini kita lanjut materi kita ya untuk pilar negara bagian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di sini yang bukan warga negara NKRI? Mana tahu ya kan? Ada di sini warga negara asing ingin mencoba-coba mengikuti sekolah kedinasan atau CPNS. Iseng. Ada. Atau yang punya dua keluarga negaraan. Ya ada lah ya. Semuanya pasti warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan WNI. Nah, apa saja yang akan kita bahas Pak Jack? Ya, banyak. Tapi akan dibahas dalam dua bagian besar. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk kita bareng-bareng doa di tempat masing-masing, biar kita diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Ya, doa kita mulai. Baik, selesai teman-teman. Nah, dan jangan lupa tolong teman-teman buatkan story Instagram ya dengan cara tag Instagram Kak Mili Umri dan Siap Dinas ya, biar semakin semarak. Ini sudah kita bahas ya, kita hari ini masuk ke dalam NKRI sebagai bagian dari salah satu pilar negara ya. Nah, jadi dua besar yang saya sampaikan tadi, yang pertama, besar yang pertama adalah NKRI itu sendiri. Kemudian kita perdalam tentang wawasan Nusantara ya, biar teman-teman lebih paham ya apa itu yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, sehingga kita perlu membahasnya lebih dalam tentang pengertiannya sampai kepada tantangan wawasan Nusantara itu. Nah, kita langsung ke pengertian dan tujuan NKRI. Nah, bicara NKRI, ya kita itu ya harus tahu dulu penyusun ya kan dari singkatan NKRI ini dulu dong. Yang pertama ada N, ada K, ada R dan I. Nah, ini dikatakan NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita bedah satu persatu terlebih dahulu sebelum kita jabarkan di bawah. Ya, negara. Negara itu apa sih, Pak Jack? Maka kita harus tahu apa unsur-unsurnya. Ya, secara dasar atau konstitutif, ya, maka negara itu perlu ada tiga unsur. Ya, ada berapa? Ada tiga yang wajib atau yang mendasar konstitutif. Sama itu. Yang pertama adanya rakyat atau bangsa. Yang kedua ada wilayah ya, atau teritorial. Kemudian adanya pemerintah. Nah, ya, plus tambahannya ya secara de jure yaitu pengakuan. Siapa yang melakukan pengakuan? Tentu saja negara lain, baik itu negara tetangga atau negara yang berbeda zona dengan kita. Dalam kategori, ya, dalam kata lain,
semua negara yang ada di dunia ini ya mengakui kita sebagai salah satu negara yang berdiri, yang merdeka dan bisa diajak untuk bekerja sama. Itulah dia. Kemudian K, kesatuan. Kesatuan apa itu, Pak? Ya, kesatuan itu memiliki ciri-ciri. Bahwasanya negara kesatuan itu ciri-cirinya adalah daerah-daerahnya itu terdiri atas provinsi-provinsi. Seperti negara kita, ya. Berbeda dengan negara serikat atau federal. Ya, daerah-daerahnya tidak dibagi dalam provinsi-provinsi, namun daerah-daerahnya dibagi ke dalam, ayo, ada yang tahu apa yang Pak Jack maksud? Teman-teman bisa melihat di negara tetangga kita, ada yang bersifat negara ya serikat atau federal. Ada yang tahu? Benar, Muhammad Kamil ya. Jadi negara yang bukan negara kesatuan, daerah-daerahnya itu dibagi menjadi negara-negara bagian. Ya, kita ambil yang paling terkenal deh, yaitu Amerika Serikat. Nah, itu sebagai negara induk ya, negara induknya ya, maka bagian-bagian daerahnya itu disebut dengan negara bagian. Nah, seperti Los Angeles, kemudian Washington, ya, kemudian Las Vegas, apalagi San Francisco. Nah, itu merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Ya, nah, simpelnya begini, kalau kita ilustrasikan di dalam gambar, ya, perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat tadi, kalau negara kesatuan itu kita gambar dia adalah sebuah rumah yang sangat besar, ya, yang dimana di dalamnya itu adalah kamar-kamar yang kita sebut sebagai provinsinya. Ini negara kesatuan, tingkat dengan NK. Inilah provinsi-provinsinya. Nah, artinya apa? Ya, mereka memiliki satu atap, ya, satu konstitusi. Nah, seperti negara kita, satu konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang mana ya komando dari uh, ibu kota ya sebagai pusat dari pemerintahan itu sangat signifikan ya dalam mengatur kehidupan-kehidupan yang ada di kamar-kamar atau provinsi-provinsi itu. Itu ilustrasinya. Kalau yang negara bagian tadi, analoginya seperti rumah-rumah kecil yang berada di dalam satu perumahan atau komplek. Nah, ya, yang mana masing-masing rumah punya aturan-aturan sendiri. Jadi di negara bagian itu dia boleh membuat konstitusi sendiri. Nah, berbeda dengan negara kesatuan. Disingkat dengan NS ya, negara serikat. Nah, jadi yang mana yang lebih baik, Pak Jeff? Ya, tergantung dengan kesepakatan bangsa ini seperti apa. Ya. Nah, bangsa kita sepakat berbentuk kesatuan. Nah, dengan alasan ya agar kita solid, ya, tidak mudah untuk diadu domba dan dikuasai oleh negara lain. Ya. Namun di sisi lain ya, terjadi kesenjangan antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Kita bisa lihat ya pembangunan-pembangunan yang terjadi di negara kita ini lebih kepada Jawa sentris ya pada era Soeharto. Sekarang sudah ada otonomi daerah, sudah mulai merata ya pembangunannya.
Nah, kalau dulu semuanya terpusat, sentralisasi, ya, semua harus satu komando dari pemerintah pusat. Nah, jadi kalau negara serikat itu masing-masing rumah tadi punya kewenangan mengurus rumahnya sendiri, ya kan? Nah, kalau kita tinggal di rumah yang ada di komplek ya, kita bisa mengurus rumah kita sendiri. Nah, rumah tetangga ya silakan dengan aturannya. Nah, jadi kita tidak bisa intervensi. Nah, jadi fungsi dari komplek itu ya hanya sebagai pelindung ataupun pemayung ya negara-negara bagian yang ada di bawah. Itu pengertian kesatuan. Kemudian ada republik. Ini masih banyak nih yang tidak tahu apa arti republik. Republik ini dari bahasa Inggris, ya re dan public. Artinya kembali ke publik atau ke masyarakat. Nah, siapa ini? Yaitu pemimpin-pemimpin yang diberikan kewenangan. Kita bisa lihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Ya, beliau sudah selesai masa jabatannya selama 10 tahun. Ya, dia kembali menjadi masyarakat biasa. Berbeda dengan negara monarki atau kerajaan. Ya, walaupun sang raja sudah tidak memerintah lagi dan sudah diberikan titahnya kepada keturunannya, maka ya si raja yang sudah pensiun tadi masih dianggap sebagai bangsawan. Ya, diganti karena sakit dan lain sebagainya macam. Ya, kemudian Indonesia. Nah, itu berasal dari Indi, Nederland ya. Nah, Indonesia. Apa arti Indo artinya timur. Ya, timur, Indonesia, Nederland. Ya, kita adalah bekas jajahan Belanda. Artinya kita ini bagian dari Hindia Belanda. Artinya Belanda yang ada di bagian timur. Negara bagian yang ada di bagian timur. Nah, kan Belanda sendiri kan itu kan pusatnya di barat ya. Maka Indonesia itu adalah bagian dari Belanda di wilayah timur. Kita disebut dengan Hindia Belanda atau disebut juga dengan istilah Indonesia. Nah, kita sambung ke penjabaran yang di bawahnya. Dikatakan di sini NKRI adalah negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, persatuannya itu ya itu tadi masing-masing provinsi diikat oleh konstitusi yang satu. Untuk lebih memahami pengertian ini, maka dapat dilihat dari fungsi dan tujuan NKRI sebagai sebuah negara kesatuan. Sebagaimana pada umumnya fungsi negara NKRI ini adalah mewujudkan harapan atau cita-cita negara ini menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Yang disebut dengan tujuan nasional. Apa dia? Ya, 4 hal tadi ya, dijabarkan di bawah ini. 3 itu sifatnya ke dalam, 1 sifatnya ke luar. Yang pertama, yang ke dalam, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, yang kedua ataupun yang keluar adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi keempat tujuan inilah alasan negara kita ini dibentuk ya karena dengan adanya negara maka bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau hanya bangsa saja tidak bisa atau rakyat saja maka tidak bisa akan terjadi huru-hara ya, kerusuhan, perdebatan yang sangat panjang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengaturnya, tidak ada pemerintahnya. Nah, sama seperti di negara paling kecil di dunia. Ada yang tahu negara paling kecil di dunia? Coba teman-teman. Ya, ada yang mengatakan Vatikan. Ada yang lain?
Wakanda ada Wakanda, negara Konoha, negara apa lagi? Negara, ayo, yang lain mana suaranya? Ini mungkin pada lemes semua ya, pada puasa mungkin semua. Ada yang sudah berbuka puasa? Yang nonis sudah berburu takjil? Ya, teman-teman, negara paling kecil di dunia itu adalah keluarga, teman-teman ternyata. Nah, mengapa keluarga, Pak Jack? Ya, kita bisa lihat dari unsur-unsur negara itu. Betul ya? Bahwasanya ada rakyatnya, ada orangnya. Kemudian ada wilayahnya dan ada pemerintah. Serta ada pengakuan. Nah, rakyatnya siapa? Ya kita sebagai anak. Ya, wilayah, ya rumah kita. Pemerintah, ayah dan ibu. Pengakuannya siapa? Ya, diakui oleh negara melalui kartu keluarga. Nah, jadi kalau kita mau bangun negara NKRI ini, ya mulai dulu dari membangun negara kecil yang ada pada setiap sudut-sudut negara ini, ya. Jadi kita jangan terlalu apa namanya menyalahkan ya NKRI kalau kita merasa tujuan kita tidak tercapai. Mungkin kita ya negara kita saja belum tidak bisa kita benahi, maka mulailah dari yang paling kecil. Bangunlah negara kita sendiri dulu di rumah. Tujuannya apakah sudah tercapai? Peraturannya bagaimana? Apakah ditegakkan atau dibiarkan begitu saja? Lanjut kita. Faktor pembentuk NKRI. Nah, karena persamaan nasib, ya kan? Kita ini adalah bekas wilayah jajahan Belanda, ya. Tidak bangsa asing, maka bangsa ini bersatu ya untuk merdeka. Nah, kenapa harus bersatu, Pak Jack? Ya, sebelum-sebelumnya sudah kok berjuang sendiri-sendiri. Ya. Kerajaan-kerajaan kecil terdahulu sudah berjuang sendiri melawan penjajahan, namun tetap tidak berhasil. Nah, hal inilah yang disadari oleh bangsa Indonesia. Ya, kita kalau mau menang tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, maka harus bersatu. Makanya adanya ya Sumpah Pemuda itu, ada keinginan pemuda untuk bergerak bersama-sama, tidak lagi bergerak di daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena sudah terbukti gagal, ya sehingga perlu ada pergerakan yang sifatnya skala nasional, ya. Kemudian adanya keinginan bersama untuk merdeka, ya, sehingga melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, ya, kebetulan ya yang tempat yang kita tinggal ini adalah bekas penjajahan. Ya, kemudian adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Nah, setelah kita merdeka, ya, maka muncul cita-cita yang baru. Ya, what next? Ya, after ya we we have achieved the independence. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah kita berhasil merdeka, nah, terindependence atau setelah merdeka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mau ngapain lagi kita? Ya, setelah kita merdeka, ya, maka kita sepakat ada 4 tujuan tadi yang sebelumnya yang akan kita capai bersama-sama. Ya, siapa yang paling berperan? Tentunya tadi ya untuk menjaga keteraturannya perlu adanya pemerintah. Ya, sambil kita sebagai orang yang diperintah harus ya mau bekerja sama.
ya. Dengan cara apa? Ya, mulai juga membenahi masing-masing keluarga kita, ya, yang ada di rumah. Ciri negara kesatuan. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara, seperti yang Pak disampaikan tadi. Ya, dia tidak beragam, dia seragam semua, satu UUD, satu konstitusi. Jadi, Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua Pegunungan, ya, di sana semuanya, ya, menggunakan UUD 1945, kan? Menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, itu presiden. Ya. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Negara yang lain yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945. Pada negara kesatuan, maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut. Pemerintahnya pun terorganisir pada pusat. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat, ya, untuk disetujui dan ditandatangani. Nah, kita satu komando, ya. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. Jangan ada tumpang tindih. Ciri khas NKRI, Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan UUD RI tahun 45 berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian prinsip kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi, ya, pada alinea keempat, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ya, itulah tadi 4 tujuan nasional yang sudah disampaikan sebelumnya. Tujuan adanya konstitusi. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya negara kesatuan itu punya satu konstitusi saja yang digunakan dari provinsi yang satu hingga provinsi yang lainnya, ya. Maka pasal 1 ayat 1 UUD 45 mengandung dasar bahwa NKRI ini, negara ini adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 UUD 45 yang berbentuk republik. Kemudian hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1998, itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ada ini lagunya kan? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, itu artinya, ya, ada kesepakatan sebelum kita merdeka, ya, di tahun 1998 pemuda-pemuda itu sepakat, ya, kita harus bersatu. Kenapa? Karena kalau berjuang sendiri-sendiri, ya, itu terbukti tidak efektif untuk mengusir penjajah. Kemudian pada perubahan UUD 45 adanya ketetapan dari MPR yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak. Jadi kita nih, ya, kalau mengacu pada ketetapan MPR itu, maka kita tidak bisa menjadi negara serikat. Nah, maka kalau mau tetap menjadi negara serikat, ya kita harus, ya, hapuskan dulu, ya, kewenangan dari TAP MPR itu. Ataupun hukum dari TAP MPR itu harus kita ganti dengan yang baru. Baru nanti bisa lakukan amandemen terkait bentuk negara kita.
Apakah bisa? Ya, bisa saja ya, tergantung kesepakatan generasi pada saat itu. Kalau saat ini kita ya, masih ingin berbentuk NKRI karena tidak ada upaya yang bisa kita lihat dari pihak manapun untuk mengubah bentuk negara kita. Lanjut, dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan. Jadi kita itu negara kepulauan ya teman-teman. Banyak pulau-pulaunya. Pulau besarnya juga banyak, pulau kecilnya juga banyak. Yang berciri Nusantara, artinya itu Nusantara itu wilayah ya, yang terdiri antara daratan dan lautan. Ya. Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah, perairan, dan barisan pulau-pulau. Ya, sebenarnya air dan darat itu satu kesatuan, tidak terpisah. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Nah, itu untuk pengertian NKRI. Ya, materi besar yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Ini sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, namun kita perdalam lagi ya. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang artinya adalah pandangan. Kemudian Nusa artinya kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang kita, cara kita melihat wilayah kita ini, teritorial kita ini, yang ada di dalamnya orang-orangnya, masyarakatnya yang tinggal, yang mana ada pemerintah yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak antara benua Asia dan benua Australia dan juga samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Itulah Indonesia atau wawasan Nusantara. Berdasarkan TAP MPR tahun 93 dan 98 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Lagi-lagi cara pandang ya atau pandangan tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertiannya menurut dokumen MPR tahun 99, ya, itu cara pandang, lagi-lagi cara pandang ya, dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan. Jadi ada kata kunci yang diulang-ulang pada tiga definisi ini. Apa itu? Yang pertama, cara pandang. Ya, kita ambil kata kunci. Nah, itu caranya teman-teman. Kalau ada berbagai macam definisi, kita tinggal hubungkan saja atau cari kata yang muncul, yang sering muncul. Itu cara pandang. Kemudian apa lagi? Ya, persatuan ya, sering juga diulang-ulang. Persatuan, persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan. Ada lagi kira-kira? Nah,
Sini ada ya, wilayah ya. Ini bicara tentang wilayah. Wilayah. Tiga bangsa, ya sama lah ya. Cara pandang dan tiga bangsa. Ya, tapi di definisi yang pertama tidak ada sikap bangsa. Maka kita ambil yang ada pada ketiga definisi. Nah, kalau wilayah kan ada nih ya. Yang pertama bahas benua, samudra itu wilayah. Ini juga ada kata wilayah di sini. Ini juga ada kata wilayah. Ya, jadi itu tiga saja yang paling eh, menonjol ya di antara ketiga definisi. Jadi kalau bicara wawasan wawasan Nusantara, maka dia bicara tentang cara pandang, kemudian persatuan dan kesatuan serta wilayah yang mana terdapat di dalamnya pemerintah dan kabinet, adanya pemerintah dan rakyat ya atau bangsanya. Oke. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan utamanya adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, ya, ini ada kaitannya dengan nasionalisme, ya, kata kuncinya ya. Kemudian lebih kepada mengutamakan kepentingan nasional. Artinya tidak egois. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan penjelasan yang tadi, ya, sama juga dengan tujuan NKRI yang keluar, yaitu ingin melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Nah, juga tidak terlepas dari ya yang namanya beberapa aspek kehidupan. Jadi, melaksanakan ketertiban dunia ini ya dalam kehidupan internasional, misalnya di semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kemudian tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Apa itu? Yaitu perpecahan. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Fungsi wawasan tentara. Yang pertama, dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik. Ya, negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasanya hubungan dengan ya, dengan negara lain ya. Kemudian wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Ini kita ambil politik, dan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, yaitu konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta ketahanan keamanan nasional. Ini kita ambil ya, perencanaan pembangunan, ya, kewilayahan, serta
pertahanan keamanan nasional. Oke, bagaimana cara kita mengimplementasikan wawasan Nusantara? Ya, kita menerapkan, penerapannya gimana? Maka kita harus lihat dalam beberapa bidang. Ya, yang pertama di bidang pertahanan dan keamanan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membentuk sikap, ya, dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air atau bela negara. Ya, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan. Kita harus aktif dalam melaporkan dalam hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, pada polisi. Ya. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas. Ini meningkatkan rasa persatuan. Baik suatu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana, sarpras, bagi kegiatan pengamanan wilayah ya Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Siapa yang melakukannya? Kalau kita sendiri secara pribadi ya masyarakat biasa, kita bisa melakukan tiga ya dari empat ini. Yang pertama itu tadi sikap membela tanah air. Yang kedua kita melaporkan apabila ada yang mengganggu keamanan. Yang ketiga kita harus meningkatkan persatuan dan solidaritas. Kalau yang terakhir ini ranahnya pemerintah ya dalam hal pembangunan. Nah, apakah boleh rakyat? Boleh, tapi tidak ditekankan, tidak wajib. Bagaimana penerapannya di bidang ekonomi? Terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestariannya. Nah, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa pakai, tapi dengan syarat harus dijaga kelestariannya, jangan sampai punah. Nah, harus kita lihat juga keberlangsungannya ke depan. Bagaimana caranya? Ya, kita pakai yang seperlunya saja. Kalau misalnya kita nelayan, ya kita boleh ambil ikan di dalam laut. Namun kalau ada yang masih bayi atau kecil, yang masih anakan, ya itu harus kita lepaskan karena belum membuahkan hasil. Perlu ada proses pendewasaan. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian kita. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, dan pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Nah, jadi tujuan dari pengimplementasian ini ya kita itu agar bisa memanfaatkan dan dengan cara harus dijaga. Kemudian ya untuk mencegah yang namanya kemiskinan. Ya, artinya kemiskinan itu ya kondisi di mana kita tidak bisa mencapai kebutuhan kita. Apa lawan kata dari kemiskinan? Itu sejahtera. Yang sejahtera. Oke. Kemudian implementasi di bidang sosial. Bagaimana caranya? Caranya berada pada saling menghargai dan menghormati perbedaan, ya. Hmm. Mulai dari itu bedanya suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia.
tentang budaya, pengembangan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah. Menjaga keberagaman Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kata kuncinya adalah menghargai, menghormati perbedaan, pengembangan budaya, dan tujuan wisata. Beberapa, kita lihat dulu. Ya, dikit lagi. Implementasi di bidang politik atau pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Nah, bagaimana caranya pengimplementasinya? Ya, kita harus menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta parpol dalam rangka meningkatkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi kita harus komitmen dengan janji ataupun ya kewenangan yang sudah ditetapkan kepada kita sebagai pejabat pada suatu lembaga pemerintahan. Kemudian keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri dan membentuk korps diplomatik untuk menjaga seluruh. Makanya ada ya, KBRI di luar negeri. Apa itu KBRI? Ayo, ada yang tahu nggak? Yuk, yang tahu boleh komen. Misalkan komennya jangan Pak Jack belum tahu Miu Mirja. Nah, itu jangan ya. Ya, benar. ASRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Inilah ya kantor perwakilan kita yang ada di seluruh dunia. Ya. Kemudian pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Jadi pemilunya harus luber jurdil. Apa itu luber jurdil? Itu singkatan ya. Yang tahu luber jurdil? L-nya itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, ya dan adil. Yang keempat, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman manusia. Ya, sikap pluralisme artinya kita itu mengakui keberagaman. Kalau yang pernah les bahasa Inggris sangat gampang lah ya untuk memahami yang namanya plural ini. Kenapa? Karena plural itu biasanya digunakan untuk kalimat yang jamak, ya. Mengakui perbedaan atau keberagaman. Oke. Apa tantangannya, Pak Jack? Tantangannya itu yang pertama ya karena perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa serta bernegara. Yang kedua, kapitalisme. Ya, itu merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Nah, ini ya adanya paham bahwasanya ya sifatnya itu individualis ya. Ya tidak memikirkan kepentingan orang banyak. Ya, mementingkan dirinya sendiri. Kemudian pemberdayaan masyarakat, memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk
mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN, kondisi nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi aktivitas pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Ini kita harus menuntaskan adanya keterbatasan kualitas SDM. Ya. Oke, itu saja teman-teman materi kita untuk siang hari ini atau sore hari ini. Ya, tadi ada dua garis besar, yang pertama NKRI, yang kedua tentang wawasan Nusantara. Nah, dari NKRI tadi bisa kita simpulkan ya bahwa pengertiannya itu ya negara yang sifatnya adalah kesatuan yang terdiri atas provinsi-provinsi yang memiliki satu tujuan. Kemudian tujuan NKRI itu dibentuk ya untuk mencapai tujuan tadi. Ada yang tujuannya itu ke dalam, ada yang keluar. Faktor dan ciri-cirinya sudah kita gambarkan tadi. Dan tujuan adanya konstitusi tadi ya untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang ya bisa dipedomani oleh pemerintah dalam menjalankan tugas. Kemudian pengertian wawasan Nusantara tadi berasal dari bahasa Jawa ya, wawas. Artinya pandang, cara pandang atau sikap bangsa kita melihat apa? Melihat kesatuan dan satuan yang ada di dalam wilayah atau teritorial. Nah, kemudian tujuan wawasan Nusantara ya untuk ya memperkuat nasionalisme kita. Ya, fungsinya dan implementasinya tadi sudah berbagai bidang ya, dari keamanan, kemudian dari bidang politik ya. Kemudian tantangannya tadi ya karena pemberdayaan masyarakat ya yang agak susah, kemudian ya yang terakhir tadi ya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga adanya globalisasi yang bisa mengubah atau mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Kemudian kapitalisme, adanya paham individualis yang ini tentunya menghambat ya persatuan kedua bangsa, karena ya arahan dari wawasan Nusantara tadi adalah kita itu lebih mementingkan kepentingan bersama terlebih dahulu ya dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok kita. Ya. Itu saja teman-teman materinya. Kira-kira ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke dalam soal? Nanti kita sudah siapkan ada 10 soal tentang NKRI ini, ya tentunya berkaitan dengan NKRI itu sendiri dan wawasan Nusantara tentunya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ya, gas, kasih Roni. Oke. Nah, ini sudah ada waktu yang diberikan seperti biasa. Ya, teman-teman diberikan waktu 50 menit, 50 detik dimulai dari sekarang. Silakan dibaca dan dijawab ya. Kita kunci dulu ya. Gitu teman-teman sudah menjawab, biar teman-teman yang lain juga bisa masih mikir mungkin ya. Kita kan di sini sekarang belum ujian ya. Kita masih belajar ya. Kita bantuan dulu. Kalau masalah kecepatan nanti kalau teman-teman sudah paham semuanya.
Oke, waktunya sudah selesai. Ya, kita buka kolom jawabannya. Ya, kira-kira apakah sama dengan teman yang tadi atau berbeda? Ya, hampir semuanya menjawab D ya. Kira-kira alasannya apa? Kenapa Sumpah Pemuda? Ada yang bisa mengetikkan alasannya? Ya, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. Ya, seperti yang kita nyanyikan tadi kan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, ya, itu artinya kita pemuda-pemuda terlebih ya, mereka saat itu ingin kita itu bersatu. Ya, sadar bahwasanya perjuangan sendiri-sendiri tidak lagi efektif ya untuk mengusir penjajah. Ya. Nah, sekali jawabannya adalah D. Ya, sesuai dengan pasal 1 juga menekankan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, pasal 1 ayat 1 UUD 45. Oke, lanjut kita ke soal berikut. Kita kunci lagi, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Kita buka kolom jawaban. Ya, silakan teman-teman. Ya, menjawab C. Menjaga ketertiban dan perdamaian. Mari kita lihat apakah jawaban dari teman-teman benar. Ya, jadi itu berdasarkan tujuan internasional kita yang keluar. Itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tiga yang lainnya itu masuk ke dalam tujuan yang ke dalam ya. Jadi ada empat, ya tiga itu ke dalam, satu keluar. Yang keluar tadi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut kita ke soal berikutnya yaitu nomor 3. Silakan teman-teman, kita kunci lagi. Waktu sudah berjalan. Kita kunci dulu, oke. Tinggal 40 detik lagi.
Oke, waktu sudah habis, ya. Kita buka kembali. Kira-kira apa sih faktor terbentuknya NKRI ini sesuai pada nomor yang tertulis pada soal? Ada 5 poin yang harus kita pilih. Kira-kira yang mana? Nah, kalau nomor satu sudah pasti salah ya, ya kan? Tadi yang pertama itu karena adanya persamaan nasib ya terlebih dahulu. Itu ada pada poin kedua semuanya ada. Kemudian karena adanya ya keinginan ya bersama untuk merdeka ya, dan adanya cita bersama mencapai kemakmuran dan keadilan. Jadi jawabannya itu C ya. Itu 2, 3, dan 5. Good. Ya, lanjut kita. Nah, ini ada penjelasan ya. Ada 4 faktor ya tadi pembentuk negara kita. Pertama karena ada kesamaan nasib, kemudian adanya keinginan bersama, dan adanya satuan tempat tinggal. Itu yang terakhir adanya cita-cita bersama. Lanjut kita ke soal berikut, nomor 4. Timer sudah berjalan. Silakan teman-teman kerjakan. Timer habis baru kita bahas. Oke, waktu sudah habis. Kita buka kolom komentarnya. Bentar teman-teman ya. Mas Jack mau cas laptop dulu. Baterainya sudah lowbat. Oke, kembali lagi kita ke soal nomor 4 ini. Berikut ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kecuali yang mana? Ya, mengapa yang C tidak termasuk? Ya, kalau kita bisa lihat kan masih dalam kategori positif ya. Kenapa? Karena dia masih hanya sekedar pemahaman saja. Sedangkan yang diperlukan itu ya, aksi nyata, belum berupa aksi nyata. Kalau pemahaman itu kan diri kita sendiri yang mengetahuinya, paham atau tidak. Nah, tapi kalau aksi nyata, seperti kita mengamalkan Pancasila, ya, menggelorakan, kemudian menjalankan kehidupan ini, melaksanakan usaha, itu semuanya bisa dilihat ya oleh orang lain. Kalau pemahaman saja masih tersimpan di dalam diri, sehingga belum bisa terlihat. Ya. Dan jawabannya
C. Nomor 5. Oke, timer sudah berjalan. Oke, waktu sudah habis. Kita buka kolom jawabannya. Silakan teman-teman ketikkan jawabannya apa. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Yuk, masih 5 orang yang menjawab. Di sini ada 180 orang. Mata memandang. Ya, kita bisa lihat jawabannya apa yang paling tepat. Ya, yang paling tepat adalah melakukan kunjungan ke daerah perbatasan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya. Kalau kita tidak terjun langsung, hanya mengkajinya saja tanpa berkunjung dan mengidentifikasi masalahnya, maka solusi yang ditawarkan pasti akan menimbulkan kekurangan, konflik, karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau yang A, melakukan kegiatan transmigrasi, ini nanti bisa menimbulkan masalah baru ya. Kemudian melarang warga negara asing untuk masuk. Nah, ini kita berarti ya negaranya tertutup ya, tidak terbuka. Kalau yang B, mengadakan pembangunan di daerah perbatasan. Benar. Ya, namun kita harus ya kaji dulu untuk mengidentifikasinya, masalahnya apa, kemudian dicari solusinya. Yaitu juga nanti solusinya adalah pembangunan. Ya, jadi ini lebih apa? Lebih lebih kompleks ya dibandingkan yang lainnya. Ya, nomor 6. Nah, ini agak panjang ya. Coba kita mulai. Timernya sudah berjalan, teman-teman silakan dikerjakan. Soalnya ada 10 ya, tinggal 5 soal lagi. Timernya tidak berjalan. Oke, waktu sudah habis. Ya, mari kita lihat
Ya, teman-teman menjawab apa? Ini ya, kalau teman-teman perhatikan tadi penjelasannya pastilah gampang sekali untuk menjawabnya ya. Ingat tadi kita sudah merumuskan apa yang menjadi kata kunci dari wawasan Nusantara dari ketiga definisinya. Yang pertama, tadi sudah Pak Haji katakan, ya, membahas tentang cara pandang. Tinggal kita lihat dari kelima opsi yang mana yang ada cara pandangnya, ya, yaitu opsi D dan E, kan begitu ya. Namun ada dua lagi kan kata kuncinya. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Mana dia? Ya, itu yang paling tepat ada pada opsi D. Dan kata kunci yang terakhir adalah wilayah. Ya. Nah, pertahanan keamanan negara ini itu adalah aspeknya. Maka di dalam cara pandang ini, ya, kita harus memandangnya dalam berbagai aspek. Itu disingkat dengan apa? IPOLEK, SOSBUD, KAN, KAM. Dalam aspek ideologi, dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, good. Ya. Nomor 7. Silakan teman-teman, clock timer sudah berjalan. Berikut ini merupakan implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Nah, ya ini harus sesuai dengan pembahasan tadi ya, teman-teman. Ya, kita lihat jawaban dari teman-teman sekalian kira-kira menjawab apa ya? Oke, silakan. Ya, ya, dan kali jawabannya adalah D, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, tapi harus juga memperhatikan kelestarian lingkungan ya. Nah, itu seperti yang kita sampaikan pada materi sebelumnya ya. Jawabannya D. Lanjut, kita ke soal nomor 8. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas merupakan tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Hal tersebut dikarenakan, ya, perkembangan teknologi akan menimbulkan yang namanya globalisasi. Sehingga resiko yang terjadi adalah, ya silakan teman-teman. Ingat ya,
hampir-hampir mirip. Memang sama-sama mempengaruhi. Tapi apa yang dipengaruhi? Apakah menjadi inspirasi atau menjadi pengaruh bagi pola pikir, pola sikap, atau mempengaruhi cara pandang, atau mempengaruhi gaya hidup, atau dapat menjadi inspirasi untuk mengamati. Nah, seperti materi kita yang tadi, ya disampaikan di sana adalah lebih kepada mempengaruhi, kita lihat ya, tantangan ya. Tantangan tadi ada tiga. Pertama itu adalah kemajuan teknologi, kapitalisme, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini sudah ada diletakkan pada pembahasan kita yang dipengaruhi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat. Bukan gaya hidup ya. Jadi jawabannya bukan D, melainkan B ya. Oke. Nomor 9. Silakan. Oke, kita lihat dulu kira-kira bagaimana cara mengimplementasi atau menerapkan wawasan Nusantara dalam sosial budaya. Jadi, tujuan diterapkannya wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya itu untuk menciptakan sikap mengakui, menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Baik, teman-teman. Jadi kalau sosial budaya itu penekanannya lebih kepada ya kebineka tunggal ikaan. Biar teman-teman lebih mudah ingat ya seperti yang dijelaskan tadi ya, hargai perbedaan. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Silakan untuk dikerjakan. Para pemuda Indonesia ya. Ya, para pemuda Indonesia sebaiknya mengetahui manfaat mempelajari
wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan karena, coba kita buka, apakah generasi muda menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, atau generasi muda merupakan generasi yang akan melanjutkan perjuangan, atau wawasan Nusantara dapat meningkatkan sikap bela negara, D. dapat meningkatkan semangat juang, E. meningkatkan pengetahuan tentang kawasan Indonesia. Kita lihat jawaban dari teman-teman sekalian. B. Ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Mana yang paling tepat? Ya, tentunya ya meningkatkan sikap bela negara. Nah, bela negara ya. Dan juga pada penjelasan sebelumnya tadi, dalam pertahanan dan keamanan kita bisa lihat dulu pengimplementasiannya. Nah, ya, kedisiplinan diri dalam membela tanah air atau membela negara, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Maka itu yang menjadi poin penting di dalam aspek pertahanan dan keamanan dalam cara pandang kita berwawasan Nusantara tadi ya. Jadi jawabannya lebih tepat kepada yang C. Ya. Oke, teman-teman. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin disampaikan berupa soal atau tanggapan? Boleh. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Atau sudah mau siap-siap berburu takjil ya, war takjil di mana-mana. Apakah teman-teman ikut war takjil atau buat sendiri saja di rumah, atau malah nggak puasa? Bagi yang muslim tapi nggak puasa. Kalau yang cewek ya mungkin ada ya karena halangan. Gimana pasca penyampaian hasil pemilu di daerahnya? Aman damai kah? Atau ada gejolak-gejolak? Aman lah ya, kita doakan lah ya. Jangan ada rusuh-rusuh. Ya, siapapun pemimpinnya itu adalah putra terbaik bangsa kita. Jadi kita harus menerima ya segala sesuatu yang sudah menjadi hasil demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan ya kuota PNS di tahun ini tetap dibuka dan teman-teman menjadi salah satu yang akan lulus ya, pada tahun ini. Nah, kebetulan bagi yang berpuasa ini adalah bulan berkah, berdoa setiap hari. Karena doa orang berpuasa sangat manjur ya. Maka yang menjadi penghalangmu adalah dirimu sendiri. Lawan terberatmu adalah dirimu sendiri. Karena doa saja tidak cukup. Teman juga harus barengi dengan yang namanya usaha. Usahanya seperti saat ini belajar. Kemudian penghayaan, pendalaman materi, tryout, dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, apa jadinya kalau teman-teman nanti sudah mantap nilainya ataupun materinya, namun pada hari H teman-teman drop, jatuh dan harus di opname di rumah sakit karena terlalu porsir dan tidak bisa manajemen waktu kita. Ya, maka itu juga harus menjadi pertimbangan ya teman-teman. Jadi harus usaha, doa, dan jaga kesehatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita akhiri saja ya. Sudah hampir 1,5 jam kita bersama pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf ya atas penyampaian yang kurang di sana sini. Mudah-mudahan
pertemuan kita ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman.